بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita berada di bulan yang mulia, bulan Sya'ban, yang mana bulan ini disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Sya'ban adalah bulan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pernah menyampaikan, siapa yang berpuasa di bulanku yaitu Sya'ban walau sehari, kelak akan memperoleh syafaatku sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini mulia sekali, dan di dalamnya apabila tadi disampaikan yang bertanya apa yang terjadi di bulan Sya'ban, sebenarnya banyak peristiwa yang ada di bulan Sya'ban selain keagungan bulan Sya'ban itu sendiri, di mana dianjurkan banyak beramal saleh, beribadah, dan ada hari doa-doa tertentu di hari-hari itu, khususnya menjelang besok malam Lailat Nisfu Sya'ban. Ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan pembacaan-bacaan doa tertentu. Dari mulai tanggal 3 Sya'ban kita mengenang kelahiran Abi Abdullah Al-Imam Hussein, tanggal 4 di bulan itu kelahiran Abul Fadl Abbas, dan tanggal 5 di bulan Sya'ban itu juga kelahiran Sayyidus Sajidin Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Dan kelak malam 15 menjelang subuh kelahiran Al-Imam Sahib Al-Asri Wal Zaman Ajjalallahu Farajahu Syarif. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kita di bulan yang mulia ini, dan kita bisa mengisi amalan-amalan yang baik, dan mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan berikutnya yang merupakan bulan agung, bulan penuh rahmat, penuh berkah, bulan pelipat gandahan pahala, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Sya'ban ini mengantarkan kita pada bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat, serta kita mampu melaksanakan ibadah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam yang bahagia ini, sebenarnya saya ingin berhenti pada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Karena bulan suci Ramadan ini yang akan kita hadapi merupakan bulan yang amat-amat agung, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, siapa yang bulan Ramadan keluar darinya atau meninggalkannya sementara ia belum diampuni oleh Allah, maka dia manusia yang paling celaka. Karena itu untuk menghadapi bulan suci ini harus kita mempersiapkan diri. Itulah kemudian Rasulullah menjadikan Sya'ban merupakan bulan beliau untuk persiapan menghadapi bulan besar, di mana di bulan Ramadan itu sebenarnya dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu bulan Allah mengajak kepada hamba-hambanya untuk menjadi tamunya Allah. Bukan sekedar kita diterima, tapi kita diundang sebagai tamu-tamu Allah. Kita harus tahu kalau kita tamu Allah, pasti kita akan bisa membayangkan apa jamuan yang Allah akan berikan kepada tamu-tamunya. Yang jelas bulan Ramadan itu merupakan bulan training yang Allah jadikan kita untuk masuk di bulan itu. Kita semua di training, dilatih. Tujuan dari latihan bulan itu agar kita bisa sukses selama 11 bulan ke depan. Al-Imam As-Sadiq alaihi salam beliau pernah menyebutkan, idza salima, kalau sempurna dan sukses bulan Ramadan, maka sepanjang tahun akan sukses. Tapi kalau di bulan ini tidak sukses, di bulan selain itu akan membahayakan sekali.
Dalam riwayat demi riwayat disampaikan orang yang bisa hari Jumatnya, menjaga hari Jumatnya dalam taqarrubnya kepada Allah, dalam amalan-amalan mendekatkan diri pada Allah, Allah akan jaga ia sampai Jumat yang akan datang dalam perlindungan Allah. Orang yang mampu menjaga di bulan suci Ramadannya dan sukses di bulan itu, maka sepanjang tahun akan dijaga oleh Allah. Dan orang yang hajinya mabrur, diterima oleh Allah, sepanjang umurnya akan dijaga oleh Allah. Apabila ada bulan suci Ramadan lewat dari kita, kemudian tidak ada perubahan dalam pendekatan diri kita kepada Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu bukti bahwa Ramadan yang lalu tidak mendapatkan sesuatu nilai kita di hadapan Allah. Begitu juga apabila haji telah dilaksanakan tapi tetap tidak berubah dalam hidupnya, maka bukti bahwa haji yang ia lakukan itu adalah haji yang belum mabrur di sisi Allah. Itulah Al-Imam As-Shadiq, beliau mengatakan, idza salima syahr Ramadan salimatis sanah. Kalau di bulan suci Ramadan ini selamat, sukses, maka setahun penuh ia akan sukses. Mudah-mudahan bulan suci yang akan kita hadapi ini jadikan kita lebih sukses dan kita bisa menjalani training itu dengan benar. Karena itu malam ini izinkan saya akan berhenti dengan tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa. Pada akhir dua pertemuan terakhir kita membicarakan mengenai hukum Allah, baik hukum yang berkaitan antara kita langsung dengan Allah atau hukum antara kita sesama kita. Dan waktu itu kita pernah jelaskan bahwa kita dengan Allah, tetap Allah pesankan harus juga menjaga hubungan antara manusia sebagaimana berkaitan puasa dan yang lainnya. Karena banyak orang berpuasa tetapi dia nggak makan, nggak minum, dia melaksanakan perintah Allah antara dia dengan Allah dalam melaksanakan hukumnya, tapi dia nggak diterima oleh Allah karena tidak baik urusan dia dengan sesama hamba Allah. Sehingga kita mendengarkan dan kita baca mungkin bulan yang lalu ketika beliau bersabda sallallahu alaihi wa alihi, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi enggak memperoleh sesuatu di balik puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Pendekatan diri kepada Allah dan lainnya tidak. Karena itu kita ingin tahu tujuan Allah mewajibkan kita puasa, agar kemudian kita raih tujuan itu. Apabila kita sampai pada tujuan itu, berarti kita sukses. Segala sesuatu itu apabila kita ketika melangkahkan kaki, ketika ingin melakukan sesuatu, kita punya harap tujuan. Apabila kita sampai pada tujuan itu, berarti kita sukses. Kalau kita belum sampai ke sana, berarti kita belum memperoleh kesuksesan. Izinkan saya berhenti dengan ayat yang saya baca di awal tadi, yaitu terletak dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan pada kita ada beberapa hal. Pertama, Allah memanggil kita dengan gelar dan julukan yang amat besar, sehingga kita akan malu kalau sudah dipanggil dengan sebutan ini kemudian kita enggak sauti panggilannya. Allah memanggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan satu penghargaan yang besar dari Allah, yang apabila kemudian kita tidak sahuti panggilan ini untuk melaksanakan perintahnya, maka kita tergolong orang yang biadab. Sudah dipanggil dengan kata-kata beriman tapi enggak menyauti. Al-Imam As-Shadiq pernah mengomentari seruan ya ayyuhalladzina amanu. Beliau menyebutkan begini, ladzatu ma fin nida azala ta'abal ibadati wal ana. Lezatnya, enaknya panggilan ini ya ayyuhalladzina amanu menghilangkan rasa capek dan letihnya ibadah. Artinya semua yang diperintahkan jadi ringan. Karena apa? Kita dipanggil orang-orang yang beriman.
Karena itu Al-Imam Al-Hasan kalau sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan labbaik, menyahuti, iya. Karena ini adalah panggilan Allah untuk orang yang beriman. Dan setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, maka yang terdepan dari mereka kaum mukminin adalah amirnya, Amirul Mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini bukan khusus untuk kalian supaya enggak nampak berat perintahnya. Umat-umat terdahulu pun telah mendapatkan perintah ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Al-Quran, sering seruhan Allah, perintah Allah itu dengan Allah menggiring dengan kata-kata yang indah, dengan cara menyeru yang indah sekali, sehingga kita merasa akan malu kalau nggak melaksanakan perintah itu. Khususnya berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Coba saya akan lewat saja. Pakai ya ayyuhalladzina amanu. Kewajiban ini bukan cuma untuk kalian, umat-umat terdahulu pun banyak. Kemudian aku akan antarkan kalian pada puncak kesempurnaan takwa. Kemudian ayat berikutnya ayyaman ma'dudat, jangan merasa berat, cuma beberapa hari saja. Kemudian hei yang sedang sakit, wahai yang sedang musafir, jangan puasa, tunda tempat yang lain. Wahai yang sakit nggak sempat, nggak diharapkan kesembuhannya, atau yang sudah tua nggak mampu berpuasa, jangan berpuasa, cukup kasihkan fidyah saja. Semacam ini panggilan-panggilan Allah dalam Al-Quran itu. Kalau kita akan baca, jadi sehingga perintah itu menjadi ringan dan bukan beban. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Perintah itu kalau khusus kerjaan itu kalau cuma kita mungkin berat, tapi kalau mengenal semuanya jadi ringan. Tetapi yang ingin kita berhenti pada hari ini adalah malam ini adalah akhir ayat ini, la'allakum tattaqun. Wahai yang telah kunamakan orang-orang yang telah beriman, kuwajibkan kepada kalian berpuasa seperti yang telah kuwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah, ini tujuan berpuasa, agar kalian menyandang ketakwaan kepada Allah. Apa sebenarnya kemudian kita melihat dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa tujuan berpuasa itu untuk bertakwa. Dan kalau kita melihat pada hukum-hukum yang lain dalam Al-Quran, selalu ketika Allah mewajibkan sesuatu, selalu Allah sebutkan kewajibkan ini agar kamu menjadi bertakwa. Seakan-akan semua hukum kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan itu, semua ini cuma ingin mengantarkan kita untuk memperoleh ketakwaan. Saya akan lewat dengan beberapa ayat. Seperti yang selalu saya katakan, bukan semua ini berarti ini ayatnya, masih banyak ayat-ayat, cuman kita akan lewat ada beberapa ayat Al-Quran. Ketika Allah menentukan sesuatu, ternyata tujuannya untuk takwa. Nanti akhirnya kita akan tanya pada Allah, apa sih sebenarnya di balik takwa ini? Kok semua hukum Allah ajak kita ke sana? Satu contoh, ketika Allah mewajibkan qisas, hukum yang membunuh dibunuh. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd, ila akhir ayat. Ayat berikutnya, ayat setelah itu ayat berikutnya langsung Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bahwa dalam ketentuan hukum qisas yang kuwajibkan itu untuk kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian menjadi meraih ketakwaan. Puasa untuk takwa, qisas untuk takwa. Hukum wasiat, yang mana seseorang dilazimkan untuk menyampaikan wasiatnya, sehingga Rasulullah SAW berpesan, kalau bisa jangan kamu tidur kecuali wasiatmu telah ada di bawah bantalmu. Karena kematian selalu datangnya begitu mendadak, sehingga orang harus meninggalkan wasiatnya. Ketika Allah membicarakan wasiat pun, Allah masih membawa kita untuk mengingatkan mengenai ketakwaan. Karena tidak akan melaksanakan itu kecuali hanya orang-orang yang
bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini sesuatu yang lazim untuk dilaksanakan oleh mereka orang-orang yang bertakwa. Ketika membicarakan masalah hukum di malam hari, di malam puasa, kita boleh berhubungan dengan istri. Ketika membicarakan batas puasa itu dari mulai apa sampai apa. Ketika membicarakan hukum iktikaf masih di ayat puasa. Ketika membicarakan hal-hal semacam ini juga tetap Allah menyebutkan akhirnya la'allahum yattaqun, agar mereka berkaitan hukum iktikaf, berkaitan hukum puasa, berkaitan ini la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Yang nyampe pada Allah adalah cuman ketakwaan kalian yang melakukan korban tersebut. Atau kita menemukan dalam surat Al-Maidah, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sebenarnya yang diterima oleh Allah dalam seluruh amal perbuatan kita, nilainya diterima itu cuman berkaitan orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di balik takwaan ini, sehingga kita menemukan Allah selalu menggiring kita ke sana. Dengan keyakinan yang kita yakini bahwa tidak pernah Allah memerintahkan satu perintah atau melarang larangan, kecuali pasti perintah dan larangan itu ketika Allah wajibkan, ketika Allah perintahkan, ketika Allah larang, pasti tujuannya hanyalah untuk kita, karena Allah tidak memerlukan apa-apa dari ibadah kita. Kita menjadi orang taat, nggak menambah kerajaan Allah. Kita kafir semuanya, menolak ketentuan Allah, nggak mengurangi juga kerajaan Allah. Imam Ali kan mensifati Allah, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Allah nggak memperoleh taatnya orang yang taat, dan Allah tidak dirugikan dari maksiatnya orang yang maksiat. Kalau ini ketakwaan, kita ingin tahu apa sebenarnya takwa ini, sehingga seluruh perintah, seluruh amalan harus ada titik akhir ini supaya diterima oleh Allah. Apa sebenarnya takwa itu, dan kenapa Allah selalu membawa kita agar memiliki ketakwaan ini? Takwa kalau kita membicarakan dalam segi bahasa, itu dari kalimat waqa yaqi wiqayah, artinya fartus siyana, penjagaan yang ketat. Menjaga, namanya waqayah, wiqayah, penjagaan, siyana. Karena itu ketakwaan itu menjaga sesuatu agar tidak memperoleh kesulitan atau memperoleh madarat. Itu ketakwaan. Kita bisa menemukan ketika Allah membicarakan mengenai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Al-Imam Ali, Zahra, Al-Hasan, Al-Husain, ketika mereka berpuasa, kemudian makan bukanya dikasihkan miskin, yatim dan semuanya, Allah menceritakan dalam surat Ad-Dahr atau Al-Insan, kemudian Allah menyebutkan fawaqahumullah syarral yaum wa laqahum nadratan wa surura. Allah selamatkan mereka semua dari dahsyatnya hari kiamat itu, dan Allah berikan kegembiraan untuk mereka. Waqahumullah, Allah menjaga mereka. Atau kita mendengarkan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi kemudian wiqayah, penjagaan. Takwa itu dari penjagaan. Apa artinya? Menjaga diri supaya tidak melakukan hal-hal yang akan mensengsarakan diri itu sendiri. Karena itu kemudian banyak definisi-definisi takwaan, ketakwaan yang disampaikan oleh buku-buku yang ada, antara lain ialah imtithalul awamir, istinabun nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Atau Al-Imam As-Shadiq pernah beliau menjelaskan, ketakwaan itu jangan sampai kamu tidak ada di tempat yang Allah ingin kamu ada di tempat itu, dan jangan sampai kamu berada di tempat yang Allah nggak menginginkan kamu ada di tempat itu. Itu ketakwaan. Apabila ini ketakwaan, maka apa sebenarnya yang Allah inginkan kita menjaga dari semua ini? Mau dibawa kemana kita sama Allah sehingga selalu diperintahkan untuk memegang takwa, menjadi wasiat yang wajib disampaikan dalam khutbah Jumat,
Sehingga wasiat yang terbaik, watawasau bil haq watawasau bis sabr, dalam arti takwa. Bahkan lebih dari itu, Allah meminta dari kita agar kita selalu menyandang ketakwaan. Seperti kita, mustahil kita akan keluar tanpa pakai busana. Kita menutupi aurat kita, kita berhias. Allah pun memerintahkan kita untuk selalu kita berhias dan menggunakan pakaian ketakwaan. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Hai anak Adam, telah kami turunkan untuk kalian pakaian yang bisa mampu menutup auratmu dan untuk berhias. Rish itu bulu burung. Burung itu nampak indahnya karena bulunya. Artinya pakaian ini Allah izinkan untuk kita berpakaian, untuk kita menutupi aurat dan juga untuk berhias. Tetapi Allah masih mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan untuk menutupi semua aib, menutupi semua hal-hal yang tidak indah, menutupi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, untuk menyelamatkan diri dari bencana demi bencana, sebagaimana pakaian menyelamatkan kita dari panas, dari dingin dan semuanya. Maka walibasut taqwa dzalika khair. Ketika Allah memberikan pada kita, dan pernah kita bicarakan mengenai manusia, ketika Allah memberitahukan pada kita dan menerangkan bahwa kamu wahai manusia sedang berjalan menuju pada Tuhanmu dan pasti engkau akan sampai. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, kamu sedang berjalan menuju pada Tuhanmu dan pasti akan berjumpa. Setiap perjalanan pasti memerlukan bekal. Ternyata Allah enggak memberikan kita bekal selain watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Mengambil bekallah, berbekallah. Dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Karena itu bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Taquni ya ulil albab. Artinya Allah tidak mengizinkan kita lepas dari arti ketakwaan. Pertanyaan kita adalah, kenapa ya Allah? Kenapa semua ini mengarah kepada ketakwaan satu titik ini? Sementara Allah enggak memerlukan sesuatu dari kita. Allah tidak memerlukan sesuatu dari kita. Tapi semua yang Allah adalah, yang Allah perintahkan, Allah larang, semua itu demi kebaikan kita. Ternyata kita menemukan dalam Al-Quran ayat yang semacam ini, yang menunjukkan bahwa dengan rahmat dan rahimnya terhadap hamba-hambanya, Allah ingin supaya hamba-hambanya ini selalu memperoleh kesuksesan dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Dan kesuksesan itu bakal diraih hanya dengan cara bertakwa. Karena itu selalu dianjurkan untuk takwa supaya kita sukses. Kita akan menemukan ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha la'allakum tuflihun. 186 Al-Baqarah. Bertakwalah kepada Allah. Kenapa ya Rabb? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia. Ayat senada ini dalam Al-Imran ada dua, 130 dan 200. Sama, 186 Al-Baqarah, 130 Ali Imran, 200 Ali Imran, sama. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang muflih, sukses. Karena kesuksesan itu yang Allah ingin agar kita peroleh, maka itu kemudian semua perintahnya, larangannya, semua digiring untuk melalui gerbang takwa untuk memperoleh kesuksesan. Atau kita menemukan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 100 yang hampir sama dengan wattaqullaha la'allakum tuflihun, tapi menekankan lagi bagi mereka orang-orang yang berakal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian menjadi orang yang sukses. Cuman orang yang enggak berakal saja yang menyimpang dari ketentuan Allah. Karena orang yang berakal pasti akan meraih
pasti akan mendambakan kesuksesan, dan kesuksesan itu melalui ketakwaan. Karena itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, orang yang menyimpang dari millah Ibrahim, ketentuan Ibrahim, yaitu yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang berpaling dari ketentuan dan millah yang dibawa oleh Ibrahim kecuali orang yang dungu. Karena itu fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bertakwalah pada Allah wahai orang-orang yang memiliki akal, menggunakan akalnya agar kalian memperoleh kesuksesan. Al-Hajj 77 mirip ke sana, walaupun bahasanya nggak menyebutkan ketakwaan, tapi bahasanya menggunakan kata-kata yang lain, tapi kata-kata itu memiliki arti ketakwaan dalam praktiknya. 77 Al-Hajj Allah berfirman, saya ambil akhir ayatnya saja, wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sembahlah Tuhan kalian, lakukanlah kebaikan. Untuk apa ya Rabb? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses. Atau kita menemukan dalam surat An-Nur ayat 31, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat, berbuat baik, af'al khair, yaf'al khair. Bertaubat itu ciri-ciri orang bertakwa. Karena itu dalam surat Nur ayat 31 Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Untuk apa ya Rabb? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang sukses. Ternyata kalau Allah menginginkan kita untuk menyandang ketakwaan, Allah cuma menginginkan agar kita sukses. Karena itu kemudian kita ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ja'far tadi, ladzatu ma fin nida azala ta'abal ibadati wal ana. Lezatnya panggilan wahai orang-orang yang beriman akan melupakan semua keletihan ibadah. Apa artinya keletihan puasa dan seluruh ibadah kalau itu mengantarkan kita pada kesuksesan? Karena itu ketika Rasulullah, dan beliau paling senang dengan salat, wa ju'ilat qurratu aini fis salat. Kalau beliau mau memerintahkan Bilal sang muadzinnya untuk qamat supaya salat segera dilaksanakan, beliau enggak mengatakan aqim, laksanakan qamat, la, tapi beliau menggunakan bahasanya arihna ya Bilal, senangkan kami ya Bilal. Karena ini sedang ingin memperoleh kesuksesan sebenarnya. Karena itu kembali lagi bahwa kita ingin lewat pada ayat-ayat Al-Quran, apa sebenarnya di balik takwa. Tadi kita sudah memahami bahwa sebenarnya supaya kita sukses, coba kita akan lewat saja. Sekali lagi bukan semuanya ini, kita akan lewat beberapa ayat Al-Quran, bisa dikembangkan sendiri, khususnya nanti bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka saya menghimbau diri saya dan semua antum, jangan cuma kita membaca besar pahalanya, kita membaca sekaligus kita mengkaji kandungan Al-Quran, khususnya dalam bulan Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan yang disebut oleh Allah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas ila akhir ayat. Saya akan berhenti kepada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita mengenai apa sih yang diraih oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan atau oleh orang-orang yang bertakwa, sehingga seruan demi seruan ini mengajak kita ke sana. Jadi ketika Allah yang mengatakan berpuasalah kamu karena aku ingin memberikan kamu jalan keluar, aku ingin memberikan kamu rizki tanpa diduga. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Tadi ayat Talaq dari surah Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah kalau memerintahkan kita selalu bertakwalah, takwalah, karena ingin memberikan itu. Karena itu ternyata perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban ini bukan beban seperti yang kita sampaikan di awal pertemuan kita 9 bulan yang lalu ketika kita membicarakan al-muhsinuna fil Quran, orang-orang yang berbuat baik dalam Al-Quran. Ternyata untuk kebaikan kita. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki tanpa diduga, jalan keluar. Sekarang ya Allah, perlu kemudahan dalam kehidupan ini. Kapan kita bisa melaksanakan sesuatu atau menyelesaikan urusan kalau nggak mendapatkan ma'unah, kemudahan dari Allah? Ya muyassir kull asir, yassir alaina kull asir, fataysirul asir alaika yassir. Bahkan semua kesulitan kalau Allah, in aradta sahlan yakunu sahlan, kulla sa'bin wa hazan in aradtahu sahla yakunu sahla. Maka yang bisa mampu memberikan kemudahan cuman Allah. Kapan Allah berikan kemudahan? Hambaku bertakwalah, aku mudahkan semua urusan. Allah berfirman dalam surat At-Talaq yang sama, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allahu Akbar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya ini mudah. Nggak ada yang tidak ada jalan keluarnya, tidak ada yang sulit. Karena itu coba perhatikan satu ayat dalam Al-Quran ketika Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, yaitu para aulia Allah. Kapan mereka menghadapi kesulitan? Kadang-kadang kita melihat mereka itu seperti yang menderita, tapi mereka sedang menikmati satu kenikmatan yang kita nggak mampu untuk menjangkaunya. Kita masih ingat katanya ada seorang ulama besar yang dekat pada Allah ditangkap oleh pemerintahan zalim zamannya, kemudian dicambuk. Setiap dia dicambuk, murid-muridnya menangis. Tapi ternyata si alim itu setiap cambuk algojo memukulkan sesuatu di badannya, cuma tersenyum sampai dia pingsan. Ketika pingsan dibuang, diambil oleh murid-muridnya. Ketika siuman dia minta wudhu mau sholat. Kemudian muridnya berkata, setiap kita menyaksikan kamu dicambuk, kami menangis, tapi kami melihat engkau cuma biasa senyum. Kata sang arif billah itu, antum ra'aitum yadayil jallad wa ana ra'aitu yaday rabbil ibad. Antum cuma menyaksikan tangan algojo memukul aku, sementara aku sedang menyaksikan curahan rahmat Allah. Siapa mereka itu? Dengarkan firman Allah dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan mereka adalah pakai fi'il mudhari, yattaqun, selamanya menyandang ketakwaan. Maka enggak ada khauf, enggak ada huzun. Karena apa? Ada makhraj jalan keluarnya, ada kemudahan dari Allah. Semua mereka Allah inginkan kita dalam ketika mewajibkan bermacam-macam kewajiban untuk sampai ke sana. May yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Atau kita baca ayat dalam surah Al-Lail, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Memberi, bertakwa, mempercayai janji-janji Allah, kami akan memudahkan. Yakinilah, tidak pernah kita bisa melakukan apapun kalau nggak mendapatkan kemudahan dari Allah. Tetapi ketika kita memperoleh kemudahan dari Allah, maka tidak ada yang sulit di hadapan kita. Nabi Allah Musa ketika diperintahkan untuk dakwah ke Fir'aun, dan beliau hidup bertahun-tahun di istana Fir'aun, kenal benar siapa Fir'aun dan kezaliman Fir'aun, tapi perintah Allah pergi ke istana Fir'aun, sampaikan dakwah. Apa yang diminta oleh Nabi Musa? Kirimkan aku bala tentara, para malaikat, kirimkan aku senjata. Tidak. Tetapi yang diminta pertama lapang dada, supaya lihat semuanya kecil, lapang dada. Tapi Rabbishrah li sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkan urusanku. Apa artinya Fir'aun dan semuanya? Kalau Allah telah memudahkan, tetapi Allah akan memudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Mudah. Kita harapkan kemudahan. Kita punya syaitan. Allah, Imam Sajjad dalam doanya, engkau ya Allah berikan kepada kami musuh
yang kamu berikan kemampuan ia lewat di darah kita, hidup sesama selama. Syaitan, kita nggak mampu melawan syaitan kecuali kita minta pertolongan dari Allah. Tapi orang yang bertakwa oleh Allah diberi benteng sehingga waswas syaitan akan musnah di hadapan para mereka orang bertakwa. Dalam surat Al-A'raf Allah mensifati mereka itu, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Mereka orang-orang yang bertakwa kalau dapat serangan dari waswas syaitan, mereka spontan ingat Allah. Dengan ketakwaannya spontan mereka melihat jalan yang benar dan setan nggak mampu melakukan sesuatu. Kita perlu benteng. Kita ini rajin pakai heris, yang kalung, cincin, doa-doa indah, nggak apa-apa, nggak dilarang oleh Allah. Tapi ada benteng yang lebih kuat. Ketika kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah, maka itu Allah akan berikan kita satu benteng yang amat kuat untuk kita melawan musuh yang paling berbahaya. Ayat tadi, idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Al-A'raf 200. Pernah kita sampaikan di tempat ini bahwa kita ini belum mampu untuk menepuk dada, membanggakan diri, karena kita belum tahu ketika nanti kita dalam sakaratil maut, detik-detik terakhir kita akan meninggalkan dunia dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah, kita belum tahu. Tetapi Allah menjamin bahwa takwa dan orang-orang yang bertakwa pasti akhirnya indah. Wal aqibatu lil muttaqin, wal aqibatu lit taqwa. Baik akibat dari semua yang kita hadapi atau akibat penutupan umur yang akan menentukan kita dalam keadaan baik atau tidak. Apabila kita mendambakan itu, maka ketakwaan yang akan menjamin kepada kita. Sekali lagi, berarti di balik puasa itu Allah ingin memberikan semua ini. Orang ini dalam kehidupannya memikirkan dirinya supaya bisa mulus dalam semua usaha dan kerjanya, dalam semua yang ia ingin lakukan, supaya bisa menyelesaikan masalahnya, supaya punya jalan keluar. Tapi orang juga dihantui oleh anak keturunannya. Dia juga memikirkan supaya anak-anaknya juga dijaga. Maaf, binatang pun memikirkan anaknya, apalagi manusia yang berakal. Tetapi apakah memikirkan anak itu cukup? Kita berikan mereka rumah, kita berikan mereka mobil yang mewah. Ternyata yang mampu untuk menjadikan keturunan kita dijaga oleh Allah adalah ketakwaan yang ada pada kita dan kemudian kita berikan pada mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. An-Nisa ayat 9. Tidaklah mereka takut. Siapa? Mereka yang akan meninggalkan keturunannya, anak-anaknya dalam keadaan lemah. Kemudian mereka takut atas akan masa depan mereka. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata yang jujur. Ketakwaan yang menjaga. Karena itu ketika kita membaca dalam surat Kahfi, desa yang penghuninya semua orang-orang kikir, sehingga sampai mereka tega seorang nabi seperti Musa dan Khidir meminta sesuatu ditolak oleh mereka. Tetapi kemudian Nabi Khidir mengajak Musa atas perintah Allah pasti untuk membangun ada tembok yang mau roboh di satu rumah di desa itu. Ketika Nabi Musa teriak, kenapa kita harus melakukan ini tanpa mendapatkan apa sementara mereka orang-orang kikir? Ternyata jawabannya tidak. Ketakwaan dari ayah dan datuk anak-anak itu membawa seorang nabi harus membenahi rumah mereka. Fa'ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Ketakwaan orang tuanya itu masih membawa keberuntungan kepada anak-anaknya.
Padahal Imam Ja'far Shadiq pernah mengomentari, itu bukan bapaknya langsung, bapaknya yang ke-10. Fakana abuhuma salih. Kita ingin menata anak-anak kita supaya masa depannya cerah dari hasil uang korupsi, dari hasil uang haram, dari hasil hal yang enggak benar. Itu akan menjadikan bom atom yang akan meledak di hadapan kita sendiri di dunia sebelum akhirat. فَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, takut mengenai masa depan mereka. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, hendaklah mereka bertakwa pada Allah. Ketakwaan itu bukan cuma kepada kita dapat makhraj, dapat furqan, dapat semuanya, tapi sampai ke anak keturunan kita dijaga oleh Allah. Wahai yang kuperintahkan untuk berpuasa, ini dibalik puasa itu dan dibalik ketentuan-ketentuan Allah yang lain. Ini baru kita membicarakan mengenai ketakwaan pada setiap individu, memperoleh jalan keluar, memperoleh roh curahan rahmat Allah lebih banyak, mendapat rezeki tanpa diduga, mendapatkan kemudahan urusan kita, diampuni dosa dan bermacam-macam. Tapi sebenarnya ketakwaan itu bukan cuma memberikan kepada per individu, tapi kepada masyarakat sekeliling, pada negara itu sendiri. Kita melihat pun bahasanya, lihat, kan mereka akan dibawa ke surga, tapi bahasanya yauma nahsyuru al-muttaqina ila rahmani wafda. Allah enggak mengatakan kami akan bangkitkan orang-orang muttaqin ilal jannah, tidak, tapi ilal rahman. Ada nilai tambahan, bukan cuma surga yang mereka akan beroleh, tapi mereka dalam jamuan Ar-Rahman yang akan mendapatkan kedudukan yang lebih di sisi Allah Ar-Rahman. Sementara ayat 86-nya sebagai lawan katanya, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Orang mujrim kami seret, kami masukkan ke jahanam. Orang muttaqin kami bawa menuju kepada Ar-Rahman untuk memperoleh ridha Allah, nikmat yang terbesar yang ada pada surga. Dan Allah menyampaikan kalimatnya Ar-Rahman karena memang wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, karena rahmatku meliputi segala sesuatu, tapi orang-orang yang bertakwa yang akan memperoleh rahmat yang banyak. Mereka urs yaumul qiyamah. Atau kita menemukan juga dalam ayat ini wa yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda, sebagai delegasi utusan Allah. Kalau kita baca surat Ad-Dukhan, kita akan menemukan juga gitu, mereka memang ursul yaumul qiyam, karena Allah mensifati begitu dalam surat Ad-Dukhan ayat 51 sampai 54. Innal muttaqina fi maqamin amin, orang-orang yang bertakwa mendapatkan kedudukan yang aman. Fi jannatin wa uyun, di surga-surga Allah dan mata-mata air yang Allah serahkan untuk mereka. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, memakai sutra baik yang halus, tipis atau yang tebal, saling mutaqabilin, saling berhadapan. Kemudian kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain, mereka kami kawinkan dengan hurin 'ain. Kawin ada maharnya, dan orang-orang muttaqin telah memberikan mahar mas kawin itu di dunia ini. Apa mas kawin mereka? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Mereka mengambil bekal, itu bekal. Dalam satu riwayat Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihissalam, beliau pernah keluar dari rumahnya pakai baju baru indah, pakai minyak wangi yang nampak, kena minyak wangi yang indah sekali, yang harum sekali. Ketika beliau keluar, wajah-wajah Rasulullah, pasti cucu Rasulullah dengan baju yang indah, dengan wewangian yang indah. Kita bisa bayangkan Al-Imam As-Sajjad Ibn Husain bin Fatimah binti Rasulullah binti Ali bin Abi Thalib, ketika dia pakai, orang ada kawannya tercengang melihat, kemana ya benar Rasulullah, mau kemana? Kata beliau, azhab li akhtub, aku akan pergi, akan meminang.
pantas layak untuk meminang seorang gadis mungkin. Kemudian gak lama diketemukan Imam Sajjad sedang di masjid. Orang yang bertanya heran, tadi katanya mau pergi meminang kok. Ditunggu setelah selesai sholat ditanya, wahai putra Rasulullah, kamu tadi katakan berangkat untuk meminang, ternyata kamu di masjid. Bala, aku meminang. Ana akhtubu hurul 'ain min rabbiha. Aku sedang meminang bidadari dari pemiliknya Rabbul Alamin. Bala, akhtubu hurul 'ain min rabbiha. Jadi sebenarnya ketakwaan inilah yang diinginkan dari Allah ketika Allah mewajibkan kita berpuasa. Ayolah ikhwah, puasa itu mengantarkan kita ke sana. Puasa yang enggak mengantarkan kita ke sana belum sampai. Karena itu kemudian puasa ini bukan cuma ibadah menahan makan, minum, syahwat nafsu, tidak. Puasa juga adalah ibadah sosial. Bagaimana kita dengan yang lain, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan orang nggak punya segala macam. Ini semua bentuk ibadah. Bahkan kalau kita membaca riwayat Rasulullah, ada doa yang beliau perintahkan untuk kita baca setelah sholat fardu di bulan Ramadan. Kemudian beliau bersabda, siapa yang membaca doa itu setelah sholat fardu di bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya sampai hari kiamat. Antara lain doa itu ternyata doa untuk orang lain, supaya kita tahu bahwa hubungan ibadah puasa ini menyangkut ketakwaan, bagaimana kita bersama orang lain. Antara lain doa itu ialah Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur, Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma ashbi' kulla ja'i, Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma qdi dayna kulli madin, Allahumma farrij an kulli makruh, Allahumma rudda kulla gharib, Allahumma fukka kulla asir, Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma sudda faqrana bighinak, dan seterusnya. Isinya doa, berikan kegembiraan kepada penghuni kubur, berilah kecukupan bagi yang miskin, berilah kenyang bagi yang lapar. Ya Allah, berilah pakaian bagi orang yang enggak memiliki pakaian. Ya Allah, lunasilah orang yang punya utang. Ya Allah, kembalikanlah semua orang yang pergi dalam musafir, dalam gharib. Ya Allah, lepaskan semua tawanan. Ya Allah, sembuhkan semua yang sakit. Ya Allah, perbaiki semua urusan kaum yang rusak dari kaum muslimin. Artinya doa-doa ini adalah mengajarkan ternyata di bulan puasa ini adalah ibadah sosial. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita bawa dalam bulan puasa, pelajaran penting yang harus kita bawa 11 bulan berikutnya sampai berjumpa pada bulan Ramadan yang akan datang. Pertama adalah muraqabatullah. Bagaimana kita meyakini bahwa kita dilihat oleh Allah. Di bulan Ramadan kita di rumah sendirian, masih jam 4 sore, di hadapan kita jus dan semuanya. Ada yang lihat atau enggak ada yang lihat, kita enggak bakal menyentuh ini. Karena apa? Belum waktunya, dan kita yakin Allah melihat kita. Itu pelajaran yang juga perlu kita bawa di bulan selain bulan puasa. Di bulan puasa juga mengajarkan kita ketika beribadah untuk ikhlas, seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah Zahra salamullah alaihi, ketika beliau merincikan syariat yang dibawa oleh ayahnya, atau falsafat semua syariat, semua diperinci. Termasuk ketika sampai pada masalah puasa, beliau menyebutkan wa ja'ala as-siyama tathbitan lil ikhlas. Allah jadikan puasa ini untuk pengkokohan dalam ikhlas, hanya beramal untuk Allah. Kita di bulan puasa enggak perlu bangga sama yang lain. Saya puasa loh hari ini, enggak sama-sama puasa. Kita diajari ikhlas, dan itu yang perlu kita bawa. Dan itu ciri orang-orang yang bertakwa, membawa ikhlas. Puasa juga mengajarkan kepada kita untuk cinta pada yang lain, hubbul ghair. Imam Ja'far Shadiq dalam kitab Misbahus Syariah menyebutkan bahwa salah satu tujuannya ialah agar kita orang kaya yang merasakan lapar seperti dirasakan oleh orang-orang miskin, supaya kemudian hati kita tersentuh untuk membagi dan memberi pada mereka orang-orang yang enggak mampu. Liyahis massal ju', supaya liyarham al-faqir. Puasa juga adalah melemahkan, mengkikiskan kecongkaan dan kesombongan, mengajari kita tidak lagi bangga-banggaan, semua sama berkaitan puasa. Selain juga puasa ini mengajari kita tepat waktu sebenarnya, yang sering tidak ada pada kita kaum muslimin.
Padahal puasa itu juga mengajari kita tepat waktu. Kurang setengah menit saja kalau belum waktunya kita dilarang. Puasa juga mengajarkan pada kita bagaimana supaya kita bisa menjadikan jiwa dan hati kita ini menjadi bersih, supaya kita bisa keluar dari alam binatang menuju alam malaikat. Karena puasa yang paling ringan itu adalah puasa menahan makan dan minum serta hubungan. Masalah farj itu puasa yang paling ringan. Sementara puasa yang diinginkan oleh Allah bukan cuma itu. Ini yang disabdakan oleh Imam Ja'far Shadiq. Tidaklah puasa juga lisanmu, tidaklah puasa juga anggota badanmu, tidaklah puasa juga semua mata dan semuanya. Ini berpuasa. Puasa akan membawa kita kepada cinta kepada orang-orang yang tidak punya. Tapi subhanallah, puasa itu orang rajin melakukan amalan. Yang jarang sedekah kalau puasa. Tapi anehnya, kalau setelah puasa hilang semuanya. Apalagi nasibnya Quran. Memang Quran ini besar pahalanya dalam bulan puasa. Bukan lagi satu huruf 10 pahalanya, enggak. Satu huruf seperti hatam Quran di lain bulan Ramadan. Tapi ketika selesai Ramadan, kembali berdebu Quran di rumah kita. Kita enggak sentuh lagi. Yang Allah ingin sebutkan agar kalian bertakwa, artinya kesemangatan ibadah, kesemangatan infak, kesemangatan semua ini tidaklah dibawa dalam 11 bulan berikutnya sebagai bukti bahwa tujuan puasa telah kita raih. La'allakum tattaqun. Kalau enggak, kita akan cuma dahaga, kita akan cuma lapar, dan kemudian kita enggak memperoleh sesuatu. Karena itu kemudian orang yang paling rugi menurut Rasulullah, orang yang menang hidup di bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkan dia sementara dosanya belum diampuni oleh Allah. Ayyuhal ikhwah, apabila kita masih punya orang tua, saatnya kita mohon maaf pada mereka dan menyenangkan mereka menjelang Ramadan dan sampai kelak di bulan Ramadan. Pada keluarga yang dekat kita, kepada orang-orang yang perlu kita santuni, pada kawan-kawan kita minta maaf. Kemudian ayo di bulan Ramadan kita saling mendoakan kaum muslimin. Itu ibadah besar. Kita menyudahi semua perselisihan dan perpecahan antara kita. Kita masuk di bulan suci Ramadan. Apabila kita mengharapkan ampunan Allah, maka hendaklah kita memberikan ampunan kepada sesama hamba Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin itu imam yang paling banyak punya waktu cuma menghadapi pada budak-budak yang beliau beli, beliau ajarkan, beliau lepaskan. Karena beliau pasca Karbala rumahnya selalu nggak mampu menyampaikan sesuatu. Karena itu selain dari doa, beliau beli budak, beliau ajari. Katanya di malam-malam akhir bulan Ramadan, malam likuran kata orang Jawa, itu beliau kumpulkan budak-budaknya. Kemudian beliau berkata, beliau bawa buku catatan, kamu di hari ini tanggal segini kamu melanggar aku, kamu melakukan sesuatu, betul. Semua diadu. Kemudian berkata, ya Allah, Engkau memerintahkan kami agar kami memaafkan hamba-hambamu. Saksikanlah, mereka orang-orang ini telah melakukan perbuatan salah padaku. Tapi ya Allah, saksikanlah di hadapanmu ya Allah, bahwa mereka telah kumaafkan semua kesalahannya. Bahkan mereka kubebaskan sebagaimana orang-orang yang merdeka. Maka tinggal giliranku ya Allah, maafkanlah kesalahanku dan bebaskan aku dari api neraka. Karena kita juga ketika kita menginginkan ampunan Allah, falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dalam mereka memberikan ampunan, maaf, bukankah mereka mengharapkan ampunan dari Allah? Ayo ikhwah, mudah-mudahan kita bisa menyambut bulan suci Ramadan ini dan mendapatkan berkah yang besar dari bulan suci Ramadan, sehingga mampu mengisi hari-harinya, malam-malamnya dengan mendekatkan diri pada Allah, dengan bisa mampu menyantuni hamba-hamba Allah yang mampu kita berikan. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan kita lewati ini benar-benar akan membawa kita sukses dalam training itu untuk menuju 11 bulan berikutnya sampai jumpa di bulan Ramadan yang akan datang. Wassallallahu ala
خير خلقه محمد وآله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.